Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Siang tadi, Supardi sudah sampai di rumah orang tuanya di kampung setelah hampir 5 tahun tidak pernah pulang ke desa. Selama ini dia yang merantau di ibu kota sangat disayangi oleh majikannya yang merupakan seorang warga negara Belanda. Dia pulang ke desa karena sebentar lagi akan segera mempersunting gadis desa yang bernama Suharti. Meskipun di Jakarta dia hanya bekerja sebagai tukang kebun, namun dia diberi gaji cukup oleh majikannya. Bahkan dia mampu membeli sepetak lahan melalui uang yang dikirim pada orang tuanya. Kelak, di lahan tersebut dia merencanakan membangun rumah setelah menikah nanti. Dia juga sudah lama menabung untuk kemudian menikahi gadis pujaannya dengan membawa modal yang cukup banyak. Selepas sholat Isya, Supardi menyambangi rumah Slamet, temannya semasa kecil dulu. Keduanya memang merupakan sahabat kental yang senasib seperjuangan. Mereka hanya sama-sama mengantongi ijazah SMP. Untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, kedua orang tuanya sama-sama tergolong tidak mampu. Dengan demikian, mau tidak mau, mereka harus mencari pekerjaan seadanya semenjak remaja dulu. Supardi nekat pergi ke Jakarta meski harus berpisah dengan sahabatnya. Sedangkan Slamet memilih tetap tinggal di desa, berkutat pada pekerjaannya di ladang milik orang tua yang tidak seberapa lebarnya. Kadangkala, setiap ada orang yang membutuhkan tenaganya, dia juga bisa melakukan dengan upah seorang buruh. Di malam itu, Supardi dan Slamet saling berbagi kisah pengalaman masing-masing. Tak luput pula cerita-cerita lucu di masa lalu mereka menjadi penghias gelak tawa. Hingga tanpa terasa malam semakin meninggi. Jam yang menempel di dinding rumah Slamet sudah menunjukkan pukul 11 malam. Supardi yang masih lumayan capek berpamitan sambil menyuruh Slamet dolan ke rumahnya esok hari. Dua sahabat itu pun mengakhiri kerinduan yang belum sepenuhnya terobati. Supardi menapaki jalan desa yang hanya samar-samar oleh sinar bulan separuh. Meskipun sudah beberapa tahun meninggalkan desa, dia masih hafal benar dengan situasi jalan di kampungnya yang tidak banyak mengalami perubahan. Mungkin semua itu terbentur dengan keterbatasan dana desa yang dicintainya. Dia pun tidak kembali pada jalan utama yang dilewatinya ketika berangkat tadi, namun memilih jalan pintas di tengah kampung. Jalan setapak sempit yang juga melewati rumah-rumah warga di dalam. Ketika melewati salah sebuah rumah, dia menghentikan langkah bersamaan dengan suara yang memanggil namanya. Untuk sejenak, Supardi memperhatikan arah suara tersebut. Dia melihat samar-samar sosok seorang wanita berdiri di halaman rumah. Dia ingat bahwa wanita itu tengah berdiri di halaman rumah Mbok Surip. Suara wanita yang mengaku masih buliknya sendiri itu memecah kesunyian malam. Akhirnya dengan terpaksa, Supardi melangkahkan kaki menuju rumah Mbok Surip. Meski saat itu malam sudah semakin senyap. Dia mengucap salam, lalu duduk berdampingan di lincah yang ada di emperan rumah. Suasananya cukup redup, dengan sinar temaram yang berasal dari sebuah lampu yang digantungkan di sudut teras rumah. Perbincangan pun mulai terdengar di antara mereka. Mbok Surip yang berusia sekitar 60 tahun, setahunya tinggal sendiri di rumah tersebut. Suaminya meninggal ketika Supardi masih kelas 1 SMP dulu, sedangkan anak sulungnya ikut sang suami di kota lain.
Begitupun dengan putra bungsunya yang diketahui memiliki harta yang melimpah. Namun entah kenapa, Mbok Surip memilih tinggal sendiri, tidak ikut dengan salah satu anaknya. Ketika ditanya tentang Marjo, yakni putra bungsunya, Mbok Surip tidak segera menjawab. Wajahnya menunduk. Sebenarnya, Supardi sendiri sudah tahu tentang nasib Marjo yang hidupnya bergelimang harta di kota Semarang. Tetapi apa jeleknya menanyakan hal itu kepada Mbok Surip. Sejenak kemudian, Mbok Surip mengajak Supardi berjalan mendekati lampu yang ada di sudut teras rumah. Di situ, dengan penerangan yang masih agak samar-samar, tetapi lebih terang, dia bisa melihat dengan jelas kaki Mbok Surip yang membengkak hampir seperti kaki gajah. Supardi terkejut sekali ketika melihat hal itu. Setelah kembali duduk, Mbok Surip menceritakan tentang apa yang telah dilakukan Marjo. Dengan gamblang, Mbok Surip memberitahukan kalau putranya itu telah melakukan pesugihan dengan jalan pesugihan ular. Marjo telah menumbalkan keponakan dan bahkan ibunya sendiri. Luka di kaki tersebut merupakan gigitan ular. Dalam hati, Supardi bergumam, tega sekali Marjo menyengsarakan ibunya yang sudah tua. Menurut Mbok Surip, sakit yang dideritanya itu tidak bisa diobati oleh siapapun, karena sakit tersebut bersumber dari terkena teluh pesugihan yang dibuat oleh si Marjo. Mau tidak mau, dia harus rela menderita sakit karena ulah anaknya sendiri. Sejenak setelah berkisah, terdengar suara tangis Mbok Surip atas kekejaman Marjo yang sudah tidak merasakan dosa yang bakal disandang. Melihat hal itu, Supardi hanya bisa diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sudah, Bule, jangan menangis. Besok pagi aku antarkan untuk pergi ke dokter Sugeng. Sekali lagi Supardi menawarkan jasanya, tetapi sekali lagi Mbok Surip tetap menolak tawaran Supardi. Dia sudah merasa terobati dengan menceritakan penyebab sakitnya itu padanya. Setelah perbincangan terhenti, Supardi memutuskan untuk segera pulang. Dia berpamitan lalu meninggalkan Mbok Surip sendirian dengan derita yang disandangnya. Tetapi baru beberapa langkah, dia terkejut ketika Mbok Surip berteriak-teriak kesakitan sembari memanggil-manggil namanya. Mbok Surip mengadu dengan keluhan panas di sekujur tubuhnya. Supardi menoleh ke arah suara yang dilontarkan Mbok Surip. Ketika kembali ke rumah Mbok Surip, dia melihat wanita tua itu masih berada di halaman. Mbok Surip merintih kesakitan seraya menggeliat-geliatkan tubuhnya. Melihat hal itu, Supardi menjadi kebingungan. Di malam yang semakin dingin dan mencekam itu, tidak ada seorang pun yang lewat. Ditambah lagi rumah Mbok Surip yang cukup jauh dengan para tetangganya. Ketika Supardi hendak mendekatinya untuk memberikan pertolongan, seketika itu pula dia menghentikan langkahnya. Supardi berdiri terpaku ketika tiba-tiba ada sebuah keanehan yang terjadi pada Mbok Surip. Tampak tubuh Mbok Surip meliuk-liuk, disusul kemudian lehernya menjadi molor. Leher itu terus meninggi sehingga hampir setinggi pohon kelapa. Kepala Mbok Surip yang tinggi sekali itu tiba-tiba menjulur ke bawah, seolah-olah hendak menyedot ubun-ubun Supardi. Tatkala menyadari kenyataan yang terjadi, Supardi berteriak sekeras-kerasnya sambil berlari menyelamatkan diri. Supardi terus berteriak ketakutan sambil berlari. Pada akhirnya, kakinya terkantuk batu jalanan dan jatuh pingsan tepat di depan rumah Pak Wirjo. Entah berapa lama Supardi tidak sadarkan diri. Ketika sadar kembali, dia melihat sudah banyak orang yang merawatnya. Dia ditidurkan di salah sebuah kamar rumah Pak Wirjo yang dianggap salah satu sesepuh desa. Setelah minum air yang diberikan oleh ibunya, Supardi kemudian menceritakan tentang apa yang telah ditemui di malam tadi. Begitu selesai, semua orang yang di sana merasa terkejut dan ngeri. Rumah Mbok Surip yang sudah kosong dari 2 tahun yang lalu
kembali menunjukkan keangkerannya. Memang, rumah tersebut hampir dibongkar oleh warga ketika Mbok Surip meninggal dunia kala itu. Warga merasa terancam karena gangguan sosok ular yang sering muncul dari dalam rumah tersebut. Selain itu juga, terdengar suara tangisan meratap dari Mbok Surip. Namun pembongkaran itu diurungkan atas permintaan Marjo, putra Mbok Surip. Dia pun berjanji akan mengatasi masalah tersebut. Pada kenyataannya, perkampungan memang benar-benar kembali aman. Tidak ditemui lagi sosok ular ataupun suara tangisan yang menyeramkan. Meskipun begitu, masih ada beberapa warga yang bersaksi tentang kemunculan sosok lenjing setelahnya. Namun karena dianggap tidak berbahaya, maka warga membiarkan hal tersebut. Di antara orang yang berkerumun itu, ada salah seorang kiai yang bernama Kiai Hasan. Dia mendekati tempat tidur di mana Supardi dirawat. Dengan seulas senyum, dia duduk di bibir tempat tidur. Sesaat kemudian, kiai yang sudah uzur itu bercerita pada semua orang yang ada di situ. Sebenarnya, rumah tersebut telah dijadikan lokasi bagi tumbal Marjo. Memang tidak ada yang tahu apa yang menjadi penyebab kematian Mbok Surip maupun anggota keluarga yang lain. Dari dugaan yang ramai dibicarakan, kematian Mbok Surip dikarenakan sakit yang dideritanya. Begitu pula dengan 3 ponakannya yang juga sakit sebelum ajal menjemput. Namun orang-orang merasa curiga setelah mengamati kehidupan Marjo yang semakin hari semakin kaya raya. Tidak ada yang mengerti dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Belum ada setahun setelah kematian Mbok Surip, Marjo membangun rumah yang mentereng, membeli mobil mewah, dan beberapa hektar lahan perkebunan. Beberapa hal orang yang tahu, Marjo hanyalah pedagang buku kecil-kecilan di Semarang. Kiai Hasan melanjutkan, jika Mbok Surip yang arwahnya gentayangan adalah karena perbuatan si Marjo yang tega mengorbankan ibunya sebagai tumbal pesugihan. Dan pesugihan yang berupa lenjing itu berwujud manusia dengan lehernya memanjang seperti ular. Kemudian kepala yang telah memanjang itu segera mencari sasaran ubun-ubun manusia yang dijumpainya. Sebelum menjadi lenjing, manusia yang dikorbankan oleh Marjo terlebih dahulu digigit oleh ular senjata pesugihannya. Setelah ular tersebut berhasil menggigit korbannya dengan menyedot darah si korban sepuas-puasnya, barulah si korban akan menjadi lenjing. Hanya saja sampai saat ini, lenjing yang berasal dari keluarganya itu masih terikat hingga belum bisa atau belum diizinkan mencari mangsa, dan sosok tersebut disatukan di rumah Mbok Surip. Itulah alasan yang membuat Marjo bersikeras agar rumah tersebut tetap berdiri. Mungkin, jika korban dari keluarganya sudah terpenuhi, maka lenjing-lenjing tersebut akan dibebaskan untuk mencari mangsa yang juga sebagai tumbal. Mendengar apa yang dikisahkan Pak Kiai, maka warga yang berkerumun di rumah Pak Wiryo meminta agar rumah almarhum Mbok Surip dirobohkan. Lalu dilakukan pengusiran arwah yang dijadikan tumbal oleh Marjo. Warga tidak ingin jika suatu hari nanti terjadi malapetaka di desa mereka. Diputuskanlah kalau malam nanti akan dilakukan ritual sekaligus pembongkaran di rumah tersebut. Atas saran dari Pak Wiryo, hal itu harus dilakukan tanpa sepengetahuan Marjo. Bersamaan dengan ritual di rumah Mbok Surip, malam itu yang dikorbankan menjadi lenjing adalah anak Marjo sendiri yang masih duduk di bangku SMP kelas 3. Ketika gadis yang bernama Sinta itu sudah hampir digigit ular, teriakan Marjo beserta istri terdengar dari kamar tidur mereka. Ular itu seketika lenyap, sedangkan Sinta langsung terbangun dan berlari ke kamar orang tuanya. Dia menjerit histeris saat melihat sosok lenjing telah menyantap ubun-ubun ayah ibunya dengan lahap. Teriakan histeris kedua orang tuanya yang kesakitan tidak diperdulikan oleh sosok lenjing neneknya sendiri. Hingga dengan lenyapnya semua lenjing, rumahnya pun dipenuhi oleh para tetangga. Di rumah itu, mereka menemukan Marjo dengan istrinya, mati terkapar di lantai kamar. Kepala Marjo dan istrinya remuk dengan darah semburat di kamar. Sedangkan Sinta sendiri tampak ketakutan dengan mata melotot dan tubuh basah oleh keringat.
Kejadian yang menimpa kedua orang tuanya membuat Cinta trauma berkepanjangan. Dia pun mengalami gangguan jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa. Rumah Mbok Surip yang telah roboh sudah dibersihkan oleh Aminah, kakak Marjo. Wanita yang dikenal berpendidikan agama kuat itu meminta maaf atas apa yang diperbuat oleh adiknya. Dia minta doa dari warga agar Tuhan mengampuni kesalahan sang adik semasa hidup, sehingga arwah ibu serta adiknya bisa berpulang dengan tenang. Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Marjo dan istri telah meninggal dunia dalam kegelapan. Apa yang diperbuat di dunia, itulah yang akan ditanggung setelahnya. Warga yakin jika doa mereka tidak akan pernah sampai untuk meringankan siksa Marjo. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.